simpati pada perjuangan Indonesia. Memang ada perbedaan. Perbedaannya ialah oleh karena saya di sini jauh daripada rakyat sendiri, sedang memperjuangkan cita-cita rakyat. Tapi sebaliknya, saya merasa gembira berada di tengah-tengah saudara bangsa Indonesia dan saudara saya bangsa Belanda yang simpati dengan perjuangan bangsa Indonesia. Empat tahun kami berjuang, memperjuangkan cita-cita ini. Dalam 4 tahun itu kami mengalami kekalahan. Kami menderita kekalahan, tapi kami tidak pernah mengaku kalah. Tidak pernah kami mengaku kalah. Kami senantiasa menyimpan dalam jiwa kami cita-cita Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Halo generasi penerus Hatta, tahu nggak? Sumarno, seorang mantan pejabat yang juga merupakan sahabat Bung Hatta, mengajak Bung Hatta untuk mengunjungi Papua, tepatnya di Tanah Merah pada tahun 1970. Meskipun sempat menolak, tetapi Bung Hatta akhirnya ikut berangkat bersama rombongan termasuk 2 putrinya, Mutia dan Halida, serta Dr. Nurhai Abdurrahman selaku dokter pribadi Hatta. Setibanya di Papua, Sumarno memberikan sebuah amplop berisikan uang saku perjalanan untuk Bung Hatta. Bung Hatta menolak uang saku perjalanan dari pemerintah tersebut karena merasa itu adalah uang rakyat. Namun saat mengunjungi Digul, Bung Hatta menyerahkan uang tersebut kepada masyarakat setempat sebagai bantuan, menegaskan prinsipnya bahwa uang rakyat harus kembali kepada rakyat. Tindakan ini mencerminkan ketulusan dan integritas Hatta, meninggalkan kesan mendalam pada rombongannya. Yuk baca kisah Bung Hatta lainnya di buku Mengenang Bung Hatta karangan Iwangsa Wijaya di ruang galeri Bung Hatta UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta. Kalian tahu nggak, Bapak Wakil Presiden pertama Indonesia, Bung Hatta, menolak untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Muhammad Hatta, atau sering dikenal Bung Hatta, lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Bung Hatta waktu muda dikenal sebagai sosok yang serius dan kutu buku. Beliau lebih tertarik dengan buku daripada perempuan. Bahkan, Bung Hatta pernah bersumpah pada tahun 1930-an untuk tidak menikah sebelum Indonesia merdeka. Dan 3 bulan setelah Indonesia merdeka, Bung Hatta pun akhirnya menikah di usia 43 tahun. Bung Hatta terkenal dengan kesederhanaannya dan kebencian beliau terhadap koruptor ditunjukkan beliau dalam surat wasiat kepada istrinya 5 tahun sebelum beliau wafat. Dalam wasiat tersebut, Bung Hatta menolak untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dan isi dari surat wasiat tersebut adalah, apabila saya meninggal dunia, saya ingin dikuburkan di Jakarta, tempat diproklamasikan Indonesia merdeka. Saya tidak ingin dikubur di makam pahlawan. Saya ingin dikuburkan di tempat kuburan rakyat biasa yang nasibnya saya perjuangkan seumur hidup saya. Dan Indonesia pun berduka. Pada 14 Maret 1980, Bung Hatta meninggal dunia dan dimakamkan bersama makam rakyat